King Tungtung dan beberapa temannya masuk ke dalam dunia lain. Suasana di tempat itu terlihat sangat sepi dan mengerikan. King Tungtung langsung bertanya kepada Topeng Emas tentang di mana mereka berada. Namun Topeng Emas juga tidak mengetahui apapun tentang dunia ini. Tanpa buang waktu, mereka mulai berjalan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Di sana terlihat sebuah reruntuhan kuno yang menandakan bahwa di dunia ini ada anomali lain yang lebih dulu tinggal di sana. King Tungtung juga menemukan tanda-tanda bahwa anomali di tempat ini mungkin mirip atau sekuat Meoul. Namun karena hari sudah semakin gelap, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Namun saat malam hari, King Tungtung bermimpi. Meoul meminta tolong kepadanya. Namun saat King Tungtung ingin bertanya, ia sudah terbangun. Dan keesokan paginya, tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara pertempuran yang sangat keras. King Tungtung dan temannya langsung berlari ke dalam hutan. Dan ternyata, Strawberry Elephant sedang bertarung mati-matian melawan banyak sekali anomali. Pasukan Tungtung menemukan Strawberry Elephant. Namun di sana terlihat anomali Reng Rungwur yang sedang menyergap Strawberry Elephant. Pasukan Tungtung pun langsung turun untuk membantu. Pertarungan itu terlihat sangat sengit. King Tungtung mengayunkan pentungannya. Topeng Emas menggunakan Dimension Smash berkali-kali. Dan Espressona menyerbu dengan serangan jarak dekat. Singkat cerita, pasukan Tungtung berhasil mengalahkan semua anomali itu. Strawberry Elephant sangat berterima kasih atas pertolongan mereka. Kemudian mereka berempat melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari dunia aneh itu. Setelah berjalan cukup lama, pasukan Tungtung akhirnya sampai di sebuah desa misterius bernama Miaoli. Di sana terlihat banyak sekali warga Meoul. Namun saat King Tungtung mendekat, seluruh warga di sana seketika bersembunyi. Pasukan Tungtung pun kebingungan. Mereka mengira para warga menganggap mereka sebagai ancaman. Namun, bukan mereka ancamannya. Dari belakang pasukan Tungtung, muncul anomali mengerikan bernama Brr Pecelele. Dengan cepat ia langsung menyerang pasukan Tungtung dari belakang. King Tungtung pun terjatuh melihat hal itu. King Tungtung langsung berubah ke mode primalnya. Kemudian King Tungtung mengeluarkan jurus Primal Smash bertubi-tubi ke arah Brr Pecelele. Hingga akhirnya Brr Pecelele langsung tumbang. Warga Meoul pun terkejut melihat kekuatan King Tungtung. Setelah itu mereka keluar dari sarangnya dan langsung berterima kasih kepada King Tungtung. Setelah itu salah satu pemimpin Meoul datang dan bercerita kepada King Tungtung bahwa di hutan ini pasukan Meoul selalu berpindah-pindah tempat karena ada banyak sekali anomali jahat yang mengincar mereka. Mereka bahkan dulu memiliki seorang raja yang sangat kuat. Raja itu mampu melindungi semua warganya dari anomali jahat. Namun semua berubah ketika X1 muncul dan menyegel King Meoul. Namun King Meoul menolak untuk dikendalikan. Ia mengamuk dan terbang sangat jauh, lalu menggunakan dua batu primalnya untuk membuka dimensi lain agar ia tidak dapat dikuasai oleh X1. Agar ia tidak dapat dikuasai oleh X1. Dan sejak itulah warga Meoul hidup tidak aman. Mereka mulai diburu anomali raksasa di dalam hutan itu. Mendengar semua cerita itu, King Tung merasa sangat kasihan kepada warga Meoul. Di sisi lain, King Meoul yang kembali teleport ke dunianya langsung tertangkap lagi oleh X1. Apakah kalian setuju pasukan King Tung menyelamatkan King Meoul? King Meoul telah ditangkap oleh X1 atau disingkat X1. X1 adalah anomali penguasa dunia itu. Di dunia itu banyak sekali anomali raksasa. Oleh karena itu dunia itu disebut dengan dunia primalia. Sementara itu, pemimpin Meoul mengatakan kepada pasukan Tungtung bahwa jika mereka ingin kembali ke dunia mereka harus mengalahkan X1 karena dialah yang mengendalikan segalanya saat ini. Setelah itu King Tungtung dan teman-temannya memutuskan untuk pergi mencari King Meoul dan mengalahkan X1. Namun pemimpin Meoul mengatakan bahwa pasukan Tungtung tidak akan pernah sampai ke sana karena mereka harus menyeberangi lautan yang sangat luas. Namun pemimpin Meoul punya satu solusi, yaitu mereka harus menunggangi Meoul agar bisa sampai ke sana. Tanpa basa-basi King Tungtung dan seluruh pasukannya pun pergi bersama menuju Pulau Meoul. Namun di tengah perjalanan, pasukan Tungtung dihadang oleh ratusan anomali bombardil pecelele. King Tungtung pun kaget. Pasukan Tungtung dihadang oleh ribuan bombardil pecelele. Namun King Tungtung dan pasukan Meoul tidak punya pilihan lain selain melawan mereka semua. Pertarungan itu pun terjadi di atas laut yang luas. Pasukan Tungtung dan pasukan Meoul meluncur ke depan dan menembakkan serangan flare beam ke arah ribuan bombardil pecelele yang membuat sebagian terjatuh. Namun pasukan pecelele terlalu banyak, bahkan
Topeng Emas juga mulai kewalahan melawan gerombolan itu. Meski begitu, pasukan Tung Tung tetap tidak menggunakan jurus ultimate mereka karena akan menghabiskan banyak energi. Maka dari itu King Tung Tung memimpin paling depan. Ia tidak ingin membuang waktu. King Tung Tung terus maju sambil menyerang musuh tanpa henti hingga akhirnya mereka semua berhasil menembus ribuan pasukan pecel lele dan menemukan sebuah pulau misterius. Di sisi lain, X1 sangat kesal melihat pasukan Tung Tung yang berhasil lolos. Ia pun memerintahkan Tortugini Dragon Fruit ini untuk menghadang mereka sebelum mereka sempat masuk ke dalam pulau X1. Sementara itu, King Meol masih berada di bawah kendali X1 dan siap digunakan sebagai pelindung terakhir untuk melindungi X1. Di sisi lain, pasukan Tung Tung terus terbang bersama pasukan Meol. Mereka siap melakukan apapun demi menyelamatkan King Meol. Mereka terus terbang bersama Meol. Namun di tengah perjalanan, tanah tiba-tiba bergetar. Dari bawah tanah muncul Tortugini Dragon Fruit ini, monster Titanic yang bisa menghancurkan segalanya. King Tung Tung sangat kaget melihat wujud Tortugini. Kemudian Tortugini langsung mengejar pasukan Tung Tung. Topeng Emas pun memerintahkan pasukannya untuk terbang lebih tinggi karena Tortugini sangat berbahaya. Sementara itu, Espressona langsung memanggil ribuan legendary undead untuk menahan Tortugini. Namun Tortugini dengan mudah menghantam seluruh pasukan undead. Espressona hanya dengan satu gerakan. Melihat kekuatan itu, King Tung Tung sadar bahwa musuh di bawahnya terlalu kuat. Mustahil melawan secara dekat. King Tung Tung pun memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang dari jarak jauh. Ia yakin jika mereka menyerang dari jarak dekat, mereka bisa kalah telak tanpa perlawanan. Tortugini pun semakin marah dan mensummon ratusan Dragon Flyta. Setelah itu, ratusan Dragon Flyta itu mengejar pasukan Tung Tung. Pasukan Tung Tung terpaksa melawan di udara. Namun di sisi lain, Topeng Emas menyadari sesuatu. Ia curiga Tortugini dikendalikan oleh anomali lain karena ia melihat benang sihir misterius yang mengikat tubuh Tortugini. Topeng Emas pun segera menyuruh pasukan Tung Tung untuk terus menahan serangan Tortugini, dan Topeng Emas akan mencari tahu dari mana asal benang sihir tersebut. Setelah terbang sangat jauh, Topeng Emas akhirnya menemukan sesosok anomali misterius yang berdiri di atas tebing bersama King Meol. Topeng Emas terkejut. Ia menyadari bahwa anomali itu bukanlah anomali biasa. Aura kekuatannya benar-benar mengerikan. Namun di sisi lain, pasukan Tung Tung masih bertarung sengit melawan Tortugini dan pasukannya. King Tung Tung merasa kekuatan Tortugini tidak ada habisnya. Semakin dilawan semakin kuat. Hingga akhirnya King Tung Tung memutuskan untuk mengeluarkan jurus Black Hole Sahur. Namun, serangan itu sama sekali tidak mempan. Tubuh Tortugini seperti dilindungi pelindung anti-sihir. King Tung Tung pun sangat terkejut. Di sisi lain, X1 tiba-tiba sadar bahwa ada anomali yang sedang mengintainya. Dan tak lama kemudian Topeng Emas muncul dan langsung menyerang. Pertarungan pun dimulai. Topeng Emas terus menghantam X1 tanpa henti. Namun X1 tidak tinggal diam. Ia juga membalas serangan Topeng Emas. Topeng Emas terus berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dan begitu juga X1. Kekuatan mereka terlihat sangat seimbang. X1 menyadari bahwa Topeng Emas bukanlah musuh biasa. X1 pun mengeluarkan jurus glitch smash bertubi-tubi ke arah Topeng Emas hingga Topeng Emas terjatuh tak berdaya. Namun, Topeng Emas bangkit kembali. Dengan cepat ia teleport ke belakang X1, lalu mengeluarkan jurus Dimension Smash berkali-kali hingga X1 langsung tumbang. Seketika, sihir pengendali Tortugini langsung menghilang. Tortugini pun jatuh tak berdaya. Pasukan Tung Tung pun menyadari, sepertinya Topeng Emas telah berhasil. Mereka semua langsung terbang mencari Topeng Emas. Namun di sisi lain, X1 masih mengendalikan King Meol. X1 langsung memanggil King Meol dan memutuskan untuk melarikan diri. Tapi Topeng Emas langsung mengejar X1. Namun saat X1 mencoba kabur, tiba-tiba di depannya muncul pasukan Tung Tung dan mereka langsung menembakkan jurus ultimate mereka. Dan boom! X1 sekali lagi terjatuh dan King Meol mulai sadar. Namun X1 merasa diremehkan. Kemudian ia mengamuk dan berubah ke wujud terkuatnya, Titanic Glitch. Ia juga memanggil ribuan pasukan pecel lele untuk membantunya. X1 berubah menjadi Titanic Glitch. Ia juga memanggil ribuan pasukan pecel lele. Seketika dunia itu menjadi nge-glitch. Sementara itu pasukan Tung Tung tidak punya pilihan lain selain melawan mereka semua. Karena dengan mengalahkan mereka, King Tung Tung berharap bisa kembali ke Animalia.
Pertarungan itu pun dimulai. Tanpa basa-basi, King Tung Tung langsung berubah menjadi mode primalnya. Kemudian primal Tung Tung maju menerobos semua pasukan pecel lele itu. Espressona juga tidak tinggal diam. Ia juga mensumon ribuan legendary undead yang membuat dunia itu menjadi kacau balau. Di sisi lain, Strawberry Elephant dan Topeng Emas sedang menyelamatkan King Meol yang sudah sekarat. Dan setelah beberapa saat, King Meol akhirnya bangkit kembali. Di sisi lain, X1 masih terus bertarung melawan pasukan Tung Tung. Namun pasukan Tung Tung sudah kelelahan karena melawan terlalu banyak pasukan pecel lele. Dan saat itu juga X1 yang jahat langsung menghabisi primal Tung Tung dengan glitch smash-nya. Serangan itu membuat primal Tung Tung terjatuh. Ia juga langsung lari ke arah Espressona dan menghantamnya dengan glitch smash. Dan Espressona juga ikut terjatuh. X1 pun tertawa melihat mereka. Namun X1 tidak menyadari bahwa topeng emas hilang sepanjang pertarungan. Dan dari kejauhan terlihat topeng emas, King Meol dan Strawberry Elephant datang tepat waktu di saat X1 ingin mengakhiri King Tung Tung. Strawberry Elephant langsung mengeluarkan OG Beam ke arah X1. Serangan itu mengenai X1 dan membuatnya terhempas sangat jauh. Namun itu baru pembukaannya. King Meol bersama topeng emas langsung maju ke depan. Kemudian King Meol terus menembakkan OG Fireball tanpa henti ke arah X1 hingga X1 tidak bisa bergerak. Setelah itu, topeng emas langsung terbang dan mengeluarkan jurus Apocalypse Beam. Dan boom! Namun, tiba-tiba X1 nge-glitch. Ia muncul di belakang Strawberry Elephant dan menghantamnya dengan glitch smash hingga Strawberry Elephant terjatuh tak berdaya. Dan tak hanya itu, ia juga langsung teleport ke King Meol lalu mengeluarkan glitch smash. King Meol dan topeng emas pun ikut terjatuh. Seketika dunia itu juga ikut nge-glitch. Melihat keadaan itu, topeng emas tidak bisa diam lagi. Ia langsung berubah menjadi The Immortality Giant, mode paling kuat yang pernah ia miliki. Aura topeng emas sangat mengerikan hingga King X1 tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dalam satu serangan saja, X1 langsung tumbang. Namun, topeng emas juga kehabisan energi. Setelah terlalu sering menggunakan mode itu, ia pun ikut terjatuh. Apakah perjalanan Tung Tung akan selesai di sini? Jangan lupa like, subrek, share biar gak ketinggalan kelanjutannya.